Perkenalkan, nama saya Kevin Berliando Sugandi. Saya dari kelas TIB dengan NIM C2355201075, di mana kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat suatu RD dan juga DB Designer. Di sini kasusnya saya akan membuat suatu data, yaitu data rumah sakit, di mana di sini nanti ada 6 entitas, yaitu dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Baik, bisa langsung saya mulai. Yang pertama kita membuat entitas, yaitu entitas pertama adalah dokter admin. Lalu kita menambahkan atributnya. Di atribut sendiri ada ID data, lalu ada juga ID admin, lalu ID dokter. Lalu selanjutnya kita membuat entitas yang kedua, yaitu adalah admin atau administrator. Di entitas admin ini sendiri ada 3 atribut. Itu yang pertama adalah ID admin, yang kedua adalah waktu jaga, dan yang ketiga adalah nama admin. Ya, selanjutnya kita membuat entitas yang ketiga, yaitu daftar. Lalu ada entitasnya yaitu ID daftar. Lalu ada ID admin. Lalu ada ID pasien. Kita membuat entitas keempat, yaitu adalah dokter, di mana ada banyak atribut, yaitu yang pertama adalah nama dokter, lalu ada ID dokter, yang di mana ini adalah primary key-nya, lalu ada alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan yang terakhir adalah tanggal lahir. Di entitas dokter ini sendiri ada sekitar 7 atribut. Lalu selanjutnya kita membuat entitas yang selanjutnya, yaitu adalah pasien dokter. Ada sekitar 5 atribut. Yang pertama adalah ID, yang kedua ID dokter, yang ketiga ID pasien, yang keempat resep, lalu yang kelima waktu periksa. Ya, sudah kita rapikan. Dan kita membuat entitas yang terakhir, yaitu adalah pasien. Atributnya alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Ya, untuk entitas sudah selesai kita buat. Kita tinggal merapikannya saja. Jika entitas sudah terbuat, maka kita tinggal membuat relasinya saja. Yaitu yang pertama adalah ini. Ini memberikan data. Oke, kita konekkan. Ada relasi selanjutnya yaitu melayani.
kita konekkan. Lalu ada relasi menyimpan data. Lalu kita konekkan. Lalu ada relasi selanjutnya yaitu memeriksa. Kita sambungkan. Lalu relasi selanjutnya diperiksa. Kita sambungkan. Lalu kita buat relasi yang terakhir yaitu melakukan. Kita buat, kita sambung. Lalu kita bisa rapikan agar bisa lebih enak untuk dipandang. Ya, kurang lebih seperti ini untuk atribut dan entitas dan beserta relasi. Lalu kita tinggal menentukan relasinya saja. Ya, untuk relasinya kurang lebih seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan dari entitas admin atau administrator dan dengan dokter admin. Sebentar. Ya, kan di pertama ada entitas dokter admin di mana ada atribut ID data selaku primary key, lalu ada foreign key ID admin dan foreign key ID dokter, di mana dua ini adalah primary key dari entitas dokter dan juga entitas administrator. Lalu ada entitas administrator, di mana primary key-nya adalah ID admin, lalu ada atribut waktu jaga, nama admin, dan selanjutnya ada entitas daftar, di mana di daftar ini ada atribut ID daftar selaku primary key-nya, lalu ada foreign key yaitu ID admin dan juga ID pasien, di mana ID admin ini adalah primary key dari administrator dan juga ID pasien ini adalah primary key dari entitas pasien. Lalu selanjutnya ada entitas pasien. Di pasien ini sendiri ada atribut alamat pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan ID pasien, di mana ID pasien adalah primary key dari entitas pasien. Lalu selanjutnya ada pasien dokter, di mana ada atribut ID, yaitu adalah primary key-nya. Lalu ada foreign key ID dokter dan ID pasien, di mana itu adalah primary key dari dokter dan pasien. Lalu selanjutnya ada atribut resep dan waktu periksa. Dan yang terakhir ada entitas dokter, di mana di entitas dokter ini sendiri ada primary key-nya, yaitu adalah ID dokter, lalu atribut alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, nama dokter, spesialis, dan tanggal lahir. Ya, saya akan menjelaskan relasi dan kardinalitasnya. Yang pertama adalah administrator dengan dokter admin, di mana kardinalitasnya adalah administrator adalah one dan dokter admin adalah many. Di mana setiap administrator dapat memberikan data kepada beberapa dokter admin,
Akan tetapi satu entry dokter admin hanya berkaitan dengan satu administrator saja. Lalu yang kedua ada dokter dan dokter admin, di mana memiliki relasi one to many kardinalitasnya, yaitu entitas dokter one dan dokter admin many, di mana setiap dokter dapat dihubungkan ke beberapa dokter admin. Akan tetapi satu entry dokter admin ini hanya berkaitan dengan satu dokter saja. Lalu selanjutnya ada administrator dan daftar, di mana administrator dan daftar ini memiliki kardinalitas one to many, di mana administratornya adalah one dan daftarnya adalah many. Dan setiap administrator dapat melayani beberapa daftar atau pendaftaran, akan tetapi satu entry daftar hanya dapat dilayani oleh satu administrator saja. Lalu selanjutnya ada pasien daftar, di mana memiliki kardinalitas one to one, di mana setiap pasien hanya memiliki satu entry daftar saja dalam daftar, dan setiap entry dalam daftar hanya berkaitan dengan satu pasien saja. Jadi one to one. Lalu selanjutnya ada relasi antara dokter dan pasien dokter, di mana kardinalitasnya adalah one, entitas dokter adalah one, dan entitas pasien adalah many. Pasien dokter adalah many, di mana setiap dokter dapat memeriksa banyak pasien melalui entry di pasien dokter, tetapi setiap entry pasien dokter hanya melibatkan satu dokter saja. Lalu relasi yang terakhir adalah pasien dan pasien dokter, di mana memiliki kardinalitas one to many, di mana pasien adalah one dan pasien dokter adalah many. Setiap pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter melalui entry di pasien dokter, tetapi setiap entry pasien dokter hanya berkaitan dengan satu pasien saja. Jadi itulah mengenai ERD, data rumah sakit yang bisa dapat saya jelaskan. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat TB Designer. Ya, jadi di sini saya akan membuat DB Designernya dengan DB Designer 4. Kita langsung saja, yaitu data rumah sakit. Yang pertama kita membuat tabelnya, yaitu tabel dokter admin, di mana isinya adalah ID data selaku primary key. Kita isi integer saja. Oke. Lalu yang kedua adalah administrator. Lalu primary key-nya adalah ID admin, integer, lalu ada atribut waktu jaga. Kita bisa menggunakan tipe data time. Lalu ada nama admin. Kita memakai varchar saja dengan 50. Lalu kita ke tabel selanjutnya, yaitu daftar. Ada ID daftar selaku primary key. Ya, sudah. Lalu kita membuat yang selanjutnya adalah dokter. Itu tabel dokter. Di sini primary key-nya adalah ID dokter, integer, lalu ada nama dokter dengan tipe data varchar. Kita isikan saja sekitar 50. Lalu selanjutnya ada tanggal lahir. Kita pakai date atau tanggal. Lalu selanjutnya ada alamat dokter. Kita bisa pakai varchar juga dengan max ininya 30 saja panjangnya. Lalu ada nomor HP.
Kita menggunakan varchar juga dengan ketentuan sekitar 12 saja. Lalu ada waktu kerja, kita bisa menggunakan time. Lalu ada spesialis, kita menggunakan hmm, teks saja. Ya, itu untuk tabel dokter. Selanjutnya adalah tabel pasien dokter. Primary key-nya adalah ID. Lalu ada entitas resep. Kita menggunakan teks saja. Lalu waktu lalu waktu periksa kita menggunakan time. Tipe datanya, oke, itu untuk pasien dokter. Lalu kita buat tabel yang terakhir, yaitu pasien. Primary key-nya adalah ID pasien. Tipe data integer, lalu ada entitas alam nama pasien. Kita menggunakan varchar dengan panjang 50 huruf atau kata. Lalu ada jenis kelamin. Kita menggunakan teks. Lalu ada alamat pasien. Kita menggunakan varchar 30 saja. Ya, untuk tabelnya sudah. Lalu kita tinggal hubungkan saja tabel ini, yaitu yang pertama administrator dengan dokter admin. Ya, lalu kita tulis relasinya, yaitu memberikan data. Ya, lalu kita buat juga relasi selanjutnya adalah administrator dengan daftar, di mana administrator adalah one dan daftar adalah many. Lalu untuk relasinya adalah melayani. Kita hubungkan relasi selanjutnya adalah dokter admin dengan dokter, di mana dokter admin adalah many dan dokter adalah one. Bentar. Ya, sudah. Relasinya adalah menyimpan data. Lalu selanjutnya, relasi selanjutnya adalah dokter dengan pasien dokter, di mana relasinya adalah dokter adalah one dan pasien dokter adalah many. Nama relasinya adalah memeriksa. Oke, kita ke relasi selanjutnya adalah pasien dokter dengan pasien, di mana pasien adalah one dan pasien dokter adalah many. Dan untuk nama relasinya adalah diperiksa. Dan untuk relasi yang terakhir, yaitu adalah daftar dengan pasien, di mana daftar adalah many dan pasien adalah one. Dengan nama relasi melakukan. Oke, ya jadi inilah DB desainernya dari data rumah sakit. Ini melayani. Ya, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya, di mana di sini kita tidak perlu menuliskan foreign key-nya, karena untuk foreign key itu sendiri akan otomatis terisi apabila kita sudah menghubungkan antara entitas yang ingin kita hubungkan. Jadi untuk foreign key itu akan terhubung dengan sendirinya. Ya, itu saja mungkin yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf.
Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa dapat bermanfaat.